Baik, selamat pagi, siang maupun malam kepada Bapak Oskar Karnalim dan Bapak Andreas Wijaya selaku pembimbing, dan kepada Prof. Mewati Ayub dan juga Bapak Setia Budi selaku penguji. Perkenankan saya, Yesel David Setiawan, mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul Chatbot Pembangkitan Kode berbasis Retrieval Augmented Generation, Optimasi Komputasi dan Dampak Lingkungan dalam Pembelajaran Pemrograman. Latar belakang dari penelitian ini adalah dimulai dari adopsi kecerdasan buatan di kampus yang meningkat secara drastis. Dan pada saat ini, mahasiswa sudah bergantung kepada kecerdasan buatan tertanam di workflow setiap mahasiswa. Lalu dilihat dari penggunaan kecerdasan buatan, terdapat risiko penurunan terhadap penalaran secara reflektif. Dan juga setiap inferensi AI itu membutuhkan biaya dan energi yang besar. Dan banyak respons AI yang sebenarnya redundan, apalagi kita jika melihat ke praktikum sehari-hari di kampus. Dan dari beberapa problem statement ini, sebenarnya ada opportunity, ada kesempatan yang dapat kami lakukan untuk memperbaiki hal tersebut. Yang pertama adalah penggunaan dari knowledge reuse atau code reuse dan juga semantic retrieval untuk meningkatkan efisiensi sistem dan juga mengurangi inferensi yang berulang. Dan dibungkus ke dalam sebuah gamifikasi yang mengarahkan penggunaan AI yang lebih bijak. Dan kita akan membangun chatbot pendidikan yang lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan. Kemudian secara objektif, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman dan solusi yang komprehensif dalam pemanfaatan chatbot berbasis LLM di dunia pendidikan tinggi untuk menekankan aspek perilaku pengguna dan efisiensi komputasi agar penggunaan teknologi ini selaras dengan kualitas pembelajaran dan juga keberlanjutan komputasi. Dari hal tersebut terdapat 3 poin yang kami ambil. Yang pertama adalah menganalisis metrik interaksi dan juga inefisiensi dari segi komputasi. Kemudian melakukan evaluasi terhadap intervensi gamifikasinya nanti untuk melihat regulasi perilaku yang tercatat. Lalu memvalidasi arsitektur optimasi dari retrieval augmented generation-nya dan juga dampak lingkungan yang terjadi. Dari permasalahan yang ada, objektif yang ada, kami membuat Spark. Spark adalah Sustainable Smart Personal Assistant for Responsible Consumption, di mana kami membuat eco-conscious AI untuk lingkup programming education. Teknologi stack yang kami gunakan adalah secara back-end, yaitu Python dengan framework Flask, dengan OpenAI API. Secara front-end, kami membuat dengan PHP dan Tailwind. Mengapa masih menggunakan PHP? Sebenarnya nanti akan digabungkan dengan LMS berbasis PHP yang sudah ada. Lalu database-nya menggunakan MySQL dan juga pre-trained model. Ada 3 pre-trained model dan 1 translator, yaitu multilingual E5 base, paraphrase multilingual MTNet base V2, LabSE, dan Opus MT ID to English. Nah, secara knowledge base, seluruh aplikasi ini itu berdasarkan terhadap 2 poin, yaitu 2 benchmarking, MBPP dan Human Eval. MBPP ini adalah buatan dari Google Research, mostly basic programming problems yang berupa 974 soal pemrograman dasar beserta promnya. Lalu Human Eval ini berupa beberapa soal pemrograman yang terdiri dari function signature yang banyak digunakan untuk evaluasi model code generation. Jadi memang MBPP dan Human Eval ini saya pilih karena merupakan benchmark standar internasional dalam penelitian generasi kode. Lalu environmental impact estimation. Jadi untuk estimasi perhitungan dampak lingkungannya, saya mengambil dari paper Jackham et al. Jadi papernya ini berjudul How Hungry is AI? Benchmarking Energy, Water, and Carbon Footprint of LLM Inference. Di mana dapat dilihat pada tabel 4. Di tabel 4 ini adalah energy consumption, mean plus minus standar deviasi per model across 3 prompt sizes. Jadi ada 3 tipe, yaitu energy consumption dimulai dari perhitungan token 100 input 300 output token, 1K input 1K output, atau 10K input 1,5K output. Jadi ada 3 tipe,
dengan model-model AI tertentu. Nah, saya mengambil benchmark dari Jacob et al. Karena merupakan data yang terlengkap saat ini yang bisa saya tarik dan memberikan estimasi bagaimana cara menghitung atau mengkomputasi dari energi konsumsi yang dapat dilihat pada tabel 1 dan juga rumus di bawah. Jadi di tabel 1 ini beberapa model dimulai dari GPT, Gemini, Cloud, DeepSeek itu terdapat hardware yang digunakan, kemudian secara power usage effectiveness atau PUE-nya berapa, water usage effectiveness-nya berapa, dan juga CIF atau carbon intensity factor-nya berapa. Nah, semua itu ada rumusnya, jadi sudah dirumuskan oleh Jacob ini. We compute energy consumption at the lower and upper utilization bounds as sesuai sama rumusnya, jadi saya tinggal memasukkan konstanta yang sudah ada. Nah, jika nantinya terdapat perubahan power usage effectiveness ataupun ada perubahan carbon intensity factor-nya, itu tinggal diubah secara generic nantinya. Lalu untuk environmental impact secara lokal, kalau yang tadi API secara lokal, servernya itu dihitung menggunakan bantuan dari code carbon, di mana code carbon ini akan menjadi emission track untuk local server yang menghitung kebutuhan listriknya berapa, kemudian karbon yang dihasilkan berapa, dan juga berapa hari server ini berjalan. Jadi sudah ada run metadatanya juga untuk server lokal akan berjalannya emission time series-nya seperti apa. Jadi nanti akan ada gabungan antara lokal dan juga API dalam environmental impact estimation-nya. Kemudian berikut juga ada mekanisme gamifikasinya. Jadi gamifikasinya itu tujuannya untuk mendorong penggunaan chatbot yang lebih efisien dan juga lebih bertanggung jawab dan meningkatkan kesadaran terhadap konsumsi sumber daya komputasi. Nah, nantinya ini mendukung penerapan terhadap konsep Green AI. Nah, mekanisme penilaiannya sebenarnya setiap interaksi itu menghasilkan konsumsi token yang dicatat oleh sistem. Jadi setiap chat yang digunakan akan dicatat tokennya, lalu dihitung menggunakan dynamic threshold. Ambang batas atau thresholdnya ini adalah 1,1 kali dari rata-rata penggunaan token satu kelas. Dan ketika satu user itu punya token usage lebih rendah dari atau sama dengan threshold, maka akan memperoleh skor maksimumnya. Tapi jika dia lebih tinggi penggunaannya dibandingkan threshold, maka akan mengurangi skor. Nah, lalu ada juga pengendalian manipulasinya. Jadi penilaiannya ini akan bersifat secara relatif dengan mengurangi keuntungan dari penghematan token yang tidak wajar. Dan formula penilaian ini tidak diinformasikan kepada detailnya tidak diinformasikan kepada peserta. Jadi supaya tidak menjadi problem nantinya, saya tidak mau pakai Spark, saya langsung pakai GPT. Nah, jadi mengurangi hal tersebut. Lalu secara umpan balik dan insentif, nanti skor yang dihitung oleh mekanisme penilaian akan ditampilkan melalui leaderboard dan akan ada penghargaan yang diberikan terhadap mahasiswa dengan skor tertinggi. Tujuannya untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi penggunaan Spark. Lalu untuk flow diagramnya, jadi dapat dilihat pada flow bagian kiri ini adalah retrieval augmented generation. Jadi flow RAG ini dimulai dari pembentukan query atau prompt, kemudian dibentuk oleh embedding model menjadi vector base, lalu di search di vector base, lalu mendapatkan konteks-konteks yang sesuai secara semantik, lalu dilemparkan ke LLM untuk dibuatkan responnya. Nah, Spark ini menggunakan basis dari RAG, hanya ada beberapa perbedaan flow saja. Jadi dapat dilihat bahwa ketika mahasiswa meng-enter prompt, maka akan ditranslate dulu dari Indonesia ke bahasa Inggris. Setelah itu akan dicek di vector database kita dan juga akan dilakukan semantic search, di mana dibentuk oleh 3 pre-trained model untuk embedding modelnya dan akan di-concatenate, yaitu dari LabSI, Multilingual Effect Base, dan juga MTNet Base V2. Lalu dilakukan semantic search oleh Faiz
Facebook AI Semantic Search. Nah, setelah dilakukan pencarian oleh Semantic Search-nya, akan muncul 2 tahap. Apakah hasil dari pencarian Semantic Search ini itu sama atau lebih dari 90% mirip. Jika di atas 90% mirip, maka chatbot akan merespon langsung dari database yang kita punya. Tetapi jika dia tidak ataupun di bawah 90% kemiripannya, maka respons akan langsung diberikan oleh ChatGPT. Nah, ketika responnya di atas 90% kemiripannya, user atau mahasiswa nantinya tetap diberikan hak atau kebebasan untuk mengenerate ke ChatGPT. Tetapi hal tersebut akan mengorbankan poin mereka karena akan dihitung sebagai inferensi ke LLM. Nah, setelah itu akan dilakukan perhitungan secara environmental impact terlebih dahulu. Jadi, seluruh respon yang dihasilkan oleh ChatGPT itu akan dihitung secara API seberapa besar carbon footprint yang dihasilkan, water usage, dan juga listrik oleh rumus dari Jack Ham et al. Setelah dihitung, baru masuk ke gamification calculation. Nah, di proses antara translation layer hingga akhir, itu juga dihitung oleh code carbon, menghitung seluruh local emission-nya, dimulai dari mahasiswa yang meng-enter prompt-nya hingga selesai. Itu dihitung semua. Lalu, kenapa pakai threshold di 90%? Kenapa nggak 80% atau 85%? Sebenarnya alasannya yang pertama adalah di risk mitigation. Jadi, pertanyaan-pertanyaan baru dan jawaban-jawaban baru yang dihasilkan oleh generative AI itu akan dijadikan knowledge baru dalam database. Dan pertanyaan atau jawaban baru dengan pola yang berbeda itu pasti akan muncul dalam production nantinya. Dan ambang batas 80% ini terlalu permisif dan dapat menyebabkan pengambilan dokumen yang mirip tetapi belum tentu benar-benar relevan ataupun semantik. Dan melalui pendekatan yang lebih konservatif, lebih baik menolak pertanyaan yang ambigu dan mengalihkan ke ChatGPT daripada memberikan jawaban yang salah. Yang kedua adalah perhitungan dari cost of errors, dari false positif dan false negatif. Di sini false positif adalah dia meretrieve dokumen-dokumen atau jawaban-jawaban yang salah, di mana user nantinya akan mendapatkan jawaban yang menyesatkan, damage ke trust dan credibility dari sistemnya, dan juga sangat sulit terdeteksi oleh user, karena belum tentu mereka tahu secara sekilas jawaban ini benar atau salah. Lalu, dari segi false negatif, dengan cara memfallback pertanyaan tersebut ke GPT, maka user tetap akan mendapatkan jawaban dari GPT, tapi tetap menambah biaya komputasi, yang nantinya jika digunakan dalam gamifikasi, dia akan menurunkan poin mahasiswanya. Tetapi tetap pastinya acceptable untuk trade-off dalam zero false positive. Lalu semantic confidence quality, jelas untuk threshold 90% pasti dia mengambil atau meretrieve data yang benar-benar semantically equivalent. Lalu dari segi user experience design principle, di mana precision ini harus lebih besar dibandingkan recall untuk information retrieval dalam aplikasi yang berimplikasi tinggi, di mana user akan lebih toleran terhadap sistem yang bilang tidak tahu dan memfallback jawabannya melalui GPT dibandingkan sistem memberi jawaban yang salah dengan confidence yang tinggi dari database. Lalu scalability dan maintenance, jadi sistem nantinya kan pasti akan berkembang dan mendapatkan penambahan-penambahan knowledge baru. Dan threshold dari 0,9 atau 90% ini lebih robust terhadap noise dari dokumen-dokumen atau jawaban-jawaban baru dan mengurangi kebutuhan manual review false positif di masa depan. Lalu bagaimana kita tahu jawaban atau knowledge database kita memiliki keakuratan yang sangat tinggi? Nah, di sini dilakukan automated evaluation dan quality assurance, di mana tujuannya ini menjamin integritas dan reliabilitas basis pengetahuan yang sifatnya self-growing, yang selalu bertambah setiap kali ada
inferensi KLLM melalui kerangka penilaian multimetrik yang sangat ketat di sini. Evaluasi ini tidak hanya melihat kebenaran kode, tapi juga melihat relevansinya terhadap instruksi ataupun prompt dari mahasiswa. Di mana di sini ada 5 bobot utama atau 5 metrik utama. Jadi yang dilihat pertama adalah alignment dengan bobot 40% untuk kesesuaian antara instruksi pengguna dengan kode yang dihasilkan. Logic sebagai kebenaran fungsional dan struktur logika pemrograman. Semantic similarity 20% bobotnya untuk kemiripan makna dari solusi referensi yang ideal ataupun sebagai dari benchmarkingnya. Lalu code quality 10% tingkat readability dan pemeliharaan kodenya, lalu static analysis score, validasi teknis terhadap sintaks dan kompleksitas. Di sini menggunakan AST ya, abstract syntax tree untuk mengecek code quality dan static analysis score. Formulanya dihitung dari bobot, formula akhirnya itu dihitung dari bobotnya dan melihat dari standar ISO 25010 melalui metode empirical calibration, saya ambil bahwa prioritas fungsionalitas itu harus sebesar 65%, gabungan antara alignment dan logic. Seperti itu. Lalu setelah Spark ini jadi, dilakukanlah eksperimen terkontrol, di mana eksperimen ini dilakukan terhadap 20 mahasiswa dengan 13 mahasiswa IF dan 7 mahasiswa SI, angkatan 2023 dan 2024. Dibagi terhadap 2 kelompok, yaitu baseline dan optimasi. Baseline ini adalah kelompok pengguna ChatGPT dan optimasi adalah kelompok pengguna Spark, di mana data yang dikumpulkan melalui log otomatis yaitu token input dan output dan juga environmental impact. Sebelum dilakukannya eksperimen, saya berikan kepada 20 responden tersebut pre-survey, melihat pengetahuan awal mereka terhadap apa yang ingin kita capai. Jadi, dari beberapa pertanyaan, terdapat beberapa kesimpulan. Jadi yang pertama adalah kesadaran tinggi tetapi pengetahuan yang rendah, di mana responden paham terhadap prinsip keberlanjutan AI, skor 4, tetapi jejak karbon dan transparansi, tetapi sedikit yang tahu nih, dampak energi nyatanya seperti apa. Lalu niat perilaku yang moderate, di mana informasi lingkungan membuat responden lebih hati-hati, tetapi belum siap korbankan kenyamanan dan juga kecepatan. Lalu terdapat poin skeptisisme terhadap tren, di mana rata-rata responden berpihak pada netral, skornya 3, perihal AI berkelanjutan hanya tren ataupun gimmick. Lalu poin keempat adalah peluang edukasi dan intervensi. Responden mau belajar praktik sustainability AI. Sustainable AI. Lalu ada beberapa pertanyaan juga di sini penggunaan AI selama seminggu sebelum eksperimen dilaksanakan. Memang dalam 1 minggu itu estimasi yang digunakan mayoritas di 6-15 kali menggunakan AI tools. Dan untuk code generation itu 50% responden 3-5 kali bisa generate dengan AI. Dan berapa persentase jawaban untuk coding assignment yang menggunakan AI juga setengah dari responden menjawab 41-60% jawaban yang mereka buat itu tergenerate oleh AI. Lalu jika terdapat alternatif kode dari database atau peer code yang mirip dengan yang Anda butuhkan, apa yang akan Anda lakukan? Dan mayoritas 13 responden menjawab akan mereview dulu dan memodifikasi jika diperlukan. Lalu terdapat pertanyaan juga dari tools yang sudah ada seperti ChatGPT, Copilot, Cloud, dan lain-lain. Apakah ada yang menyediakan informasi tentang environmental impact? 11 responden menjawab tidak dan 9 menjawab tidak tahu. Lalu setelah eksperimen berjalan, dilakukanlah post survey. Apa yang didapatkan oleh mahasiswa setelah bereksperimen. Nah, untuk poin pertama adalah kesadaran dan pengetahuan yang lebih mendalam. Responden kini memiliki pemahaman dan mampu mencerna informasi terkait dampak lingkungan yang disajikan dan menyadari bahwa terdapat tingkat penggunaan energi saat berinteraksi dengan teknologi AI. Dan poin kedua adalah evaluasi niat perilaku, di mana setelah mendapatkan informasi mengenai dampak lingkungan, responden menjadi lebih hati-hati dalam menggunakan AI. Namun,
beberapa perilaku seperti mengorbankan kenyamanan ataupun kecepatan ini masih ada di tingkat moderate. Jadi mereka belum rela untuk mengorbankan kenyamanan dan kecepatan. Lalu skeptisismenya berkurang dari skor 4 skor moderate ke skor 2. Jadi memang ada beberapa perpindahan yang menganggap bahwa sustainable AI ini bukan hanya tren atau gimmick saja. Lalu pengalaman terhadap tools dan juga gamification, perubahan mindset, kemudian efektivitas Spark, lalu gamification yang menjadi experience baru untuk mendorong engagement, perilaku sustainable, dan mindset developer responsibility, dan sebagai bentuk tools yang efektif sebagai motivator perilaku. Nah, ini kesimpulan dari surveinya sebenarnya. Jadi memang dari baseline ini 70% responden menggunakan AI lebih dari 6 kali seminggu dan menjadi embedded workflow untuk mereka. Lalu 60% tidak tahu estimasi carbon emission per query, 60% salah dan tidak tahu mana opsi yang paling energi efisien, dan 100% belum pernah melihat nih environmental impact information di AI tools lain. Lalu setelah intervensi Spark, ini terdapat knowledge gap significantly reduce ya, berkurang dari 60% ke 25%. Lalu mental model shift dari generation centric thinking, model mana yang lebih hemat, ke avoidance centric thinking, bagaimana menghindari generate melalui prompt-prompt yang baru. Lalu behavioral mindset impact, skornya 4 ya, mereka memilih sustainable alternatif, skeptisismenya berturun, kemudian gamification terbukti memotivasi efisiensi. Lalu eksperimen resultnya, jadi ini intinya dari eksperimen terkontrolnya. Memang secara correctness, ini ada peningkatan dari ChatGPT ke Spark. Mengapa meningkat? Karena seluruh knowledge base yang dari Spark sebenarnya ini di-generate oleh GPT sebelumnya sebagai knowledge base. Jadi pasti secara correctness pasti tidak akan menurun karena based on ChatGPT juga. Dan token usage-nya di sini sangat jauh menurun. Dari rata-rata 8.500 dari ChatGPT itu turun ke 1.980 ketika Spark. Mengapa menurun? Uniknya di sini karena ketika di terkontrol di baseline itu menggunakan ChatGPT ini saya bebaskan mau pakai image atau mau upload file itu dibebaskan, disesuaikan dengan seperti layaknya mahasiswa menggunakan ChatGPT sehari-hari. Di sini ada 4 spike ya, 4 mahasiswa yang spike atau responden yang spike. Ini karena mereka menggunakan fitur upload file dan juga image dalam pengerjaan eksperimen terkontrolnya. Jadi token yang dicatat ini lumayan tinggi, jadi sangat jauh dengan rata-rata ketika menggunakan Spark yang beberapa fitur itu dimatikan. Lalu ini descriptive result ya, jadi terdapat penurunan kurang lebih 77% dengan p-value-nya 0,029, di mana p-value-nya itu di bawah 0,05 dan terdapat perbedaan signifikan secara statistik dan penurunan token bukan terjadi secara acak. Dengan coherence D nilainya 0,53, jadi ada effect size medium untuk seberapa kuat pengaruh dari Spark tersebut. Kemudian secara environmental impact dari dari pengujian eksperimen terkontrol ini itu terdapat 26,3 kg karbon yang dihasilkan setara dengan 130-140 km perjalanan mobil dengan rata-rata 0,2 kg CO2 per kilometer. Dan insight yang didapat bahwa satu eksekusi ataupun satu eksperimen ini menghasilkan 26 kilo. Terlihat kecil, tapi kalau misalkan dikalikan dengan jumlah mahasiswa, jumlah percobaan, jumlah token, dan juga durasi praktikumnya, berapa kali praktikum, itu dapat menjadi dampak yang signifikan. Contoh misalkan dilakukan praktikum secara rutin, 10-14 praktikum per semester, maka perkiraan total jejak karbon itu bisa mencapai 300-500 kg hanya dari satu kelas. Lalu dilakukan juga eksperimen semu, jadi kuasi eksperimen terhadap 55 mahasiswa di kelas kecerdasan mesin. Di sini terdiri dari program studi teknik informatika angkatan 2021 sampai 2024 dilakukan di 7 praktikum sebelum UTS dengan variasi kesulitan dan kerumitan tugas yang berbeda. Nah, didapatkan hasil sistem efisiensi ini 83,94% itu dilakukan secara lokal, lebih hemat.
dan juga 6,2 kali lebih rendah untuk computational load-nya. Jadi dari 77%, kemudian dilakukan secara eksperimen semu, kuasi eksperimen, ini meningkat sekitar 6% kurang lebih. Lalu dari hasil tersebut dilakukan juga inference ratio dan response quality regression. Jadi sini saya menggunakan regresi untuk melihat apakah knowledge database ini sudah sesuai dan akurat menyimpan informasi. Dan dapat dilihat bahwa hasil dari regresi linearnya menunjukkan bahwa rasio penggunaan token tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas respon. Dilihat dari R-squared-nya juga 0,0026, sangat rendah, yang mengindikasikan bahwa rasio penggunaan token hampir tidak menjelaskan variasi dalam kualitas respons. Lalu prompt and response quality regression. Di sini saya membandingkan beberapa variabel. Jadi yang pertama adalah hasil regresi menunjukkan bahwa kualitas prompt adalah faktor utama yang secara signifikan mempengaruhi kualitas respons. Sementara jumlah token itu tidak berpengaruh. Model yang dibentuk dari regresi ini mampu menjelaskan variasi kualitas respons dengan R-squared 0,438, sehingga masih terdapat faktor lain nih di luar model tersebut. Lalu variabel waktu, di sini variabel minggu ya, week, ini menunjukkan pengaruh yang negatif. Namun hal ini tidak mencerminkan penurunan kemampuan secara murni. Penurunan tersebut lebih disebabkan oleh variasi tugas dan perubahan kompleksitas, sehingga bukan merupakan pure terhadap learning curve-nya. Kemudian saya melakukan analisis of changes in the Spark reduction rate. Jadi reduction rate di sini digunakan untuk mengukur seberapa besar proses inferensi yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme lokal Spark dibandingkan inferensi langsung ke GPT. Rumusnya sebenarnya perbandingan antara Spark dengan total token jika menggunakan LLM. Dan di sini saya membagi dua fase early dan juga fase late, di mana early ini adalah data rata-rata reduction rate praktikum 3 minggu pertama dan late ini 3 minggu terakhir. Untuk membuktikan hipotesis nolnya, tidak terdapat perbedaan reduction rate antara fase awal dan fase akhir penggunaan sistem. Lalu H1-nya terdapat perbedaan reduction rate antara fase awal dan fase akhir penggunaan sistem. Dan dilihat dari p-value dari two-tail ini 0,273, maka dapat dikatakan bahwa H0 ini diterima dan H1 ditolak, di mana tidak terdapat perbedaan reduction rate yang signifikan antara fase awal dan fase akhir penggunaan Spark. Dan Spark mampu mempertahankan reduction rate pada level tinggi secara konsisten dengan mayoritas inferensi berhasil diselesaikan oleh mekanisme lokal Spark. Lalu ini grafik trajektorisnya. Jadi memang ada beberapa anomali di 3 week ya. Week 3, week 5, dan week 8. Di mana ada 1-2 mahasiswa yang mereka reduction rate-nya 0 karena mereka pure menggunakan GPT pada saat itu. Lalu dilakukan juga uji ANOVA with repeated measures for reduction rates. Jadi untuk menguji H0 tidak terdapat perbedaan reduction rate per minggu, dan juga H1 terdapat minimal 1 minggu yang memiliki reduction rate berbeda signifikan. Didapatkan p-value-nya 0,527 dengan effect size 0,0217, di mana hasil dari ANOVA ini H0 diterima dan H1-nya ditolak, di mana interpretasinya tidak terdapat perubahan reduction rate yang signifikan antar minggu pengamatan. Efisiensinya relatif stabil, mekanisme lokal retrieval mempertahankan performa secara konsisten dari minggu ke minggu, dan effect size-nya tergolong kecil, sehingga pengaruh variasi minggu terhadap perubahan reduction rate itu relatif rendah. Dari dua perhitungan reduction rate sebelumnya, dari paired sample t-test itu menyimpulkan tidak ada terdapat perbedaan reduction rate yang signifikan antara fase awal dan fase akhir penggunaan, dan konsisten. Lalu secara repeated measures ANOVA, tidak ada juga terdapat perubahan reduction rate yang signifikan antara minggu pengamatan, dan juga efisiensi reduksi inferensi GPT itu relatif stabil sepanjang penggunaan sistem. Kemudian Spark ini publish sebagai poster dan abstrak di
MDPI di IOSS 2026 di The First International Online Conference on Education Science, type poster and abstract di session Technology Enhanced Education dengan judul Promoting Sustainable Use of LLM through Mindful Prompting and Gamification. Dengan academic impact yang ingin dicapai adalah memperkenalkan konsep penggunaan LLM secara berkelanjutan, mendorong pembahasan terkait dampak lingkungan dan juga fondasi penelitian yang melandasi pengembangan sistem Spark. Kemudian Spark juga diakui di AIRA, Artificial Intelligence Research and Education Alliance. Jadi pengakuannya di Second International Competition on AI in Education, di Stream Development of Tailored AI Agents, di Shortlisted Finalists, diselenggarakan oleh EduHK, UKU, dan juga HKGAI yang diselenggarakan juga oleh HKUST. Dan dari hasil final ini memang kita mendapatkan apresiasi luar biasa dengan skor 9/10 pada social impact dan responsibility dari dewan juri yang memvalidasi bahwa Spark ini adalah solusi nyata bagi isu lingkungan digital, dan penilaian pada pendekatan multi-embedding RAG sebagai kontribusi yang memiliki unsur kebaruan novel approach dalam pengembangan sistem AI pendidikan yang berkelanjutan, di mana inovasi ini dinilai memenuhi standar internasional dalam kategori reliable and relevant generative AI application, dan nantinya akan dilakukan final pitch di tanggal 15 Juli langsung di Taipo Campus di Hong Kong. Nah, secara kesimpulan, sebenarnya Spark ini membuktikan bahwa analisis perilaku, gamifikasi, dan optimasi inferensi dapat secara stimulan meningkatkan efisiensi, bahkan hingga saat ini ke 84%, dan akan terus menaik jika knowledge base terus dilatih, terus berjalan di praktikum. Menjaga kualitas, mengurangi dampak lingkungan dalam pembelajaran pemrograman berbasis AI, kemudian analisis pola interaksi mahasiswanya, ini terdapat pergeseran perilaku dari penggunaan yang biasa saja menggunakan ChatGPT dan ketika menggunakan Spark ini lebih efisien. Prompt quality-nya juga lebih berpengaruh dibandingkan jumlah token. Kualitasnya tetap terjaga dan dampak langsungnya terdapat penurunan kebutuhan inferensi dan energi sistem. Dan secara gamifikasi juga mendorong peningkatan efek selektivitas saat pembuatan prompt, peningkatan self monitoring, dan juga penurunan interaksi yang tidak esensial. Dan terbukti meningkatkan penggunaan AI yang lebih terarah. Dan akhir kata, the problem is not the AI, it's how we use it, and Spark changes that. Sekian dari saya, terima kasih.